Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmu wa khata bihi kalamuk wa asal kitab. Wa radallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ahli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita yang jumlahnya tidak terhingga. Menurut yang memberi nikmat yaitu Allah, bahwasanya nikmat yang sudah kita dapatkan dan yang sedang kita dapatkan, apabila kita mencoba menghitungnya, maka la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitung, tidak mampu menghitung. Info seperti ini yang datang dari Allah, ya kan, langsung. Ini kita harus berusaha untuk memenuhi hak dari info ini, Pak. Salah satu di antara usaha kita untuk memenuhi haknya adalah hak untuk kita proses, ya. Kita proses untuk menyempurnakan prosesnya, mulai dari hak untuk kita baca, ya kan, ayat itu. Misalnya kita baca di surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan dia yaitu Allah telah mendatangkan kepada kalian setiap apa yang kalian pinta, ya kan. Jadi itu fakta, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu, dan apabila kalian itu ada ya'uddu, itu membilang atau menghitung nikmatullah, nikmatnya Allah. Jadi nikmatnya Allah, kalau membilang nikmatnya Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu menghitungnya. Info seperti ini atau pengetahuan seperti ini sifatnya adalah hak, Bang. Ini suatu kebenaran. Beda dengan info-info yang lain yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia adalah hak. Karena dia hak, kita berusaha untuk memenuhi hak dari hak ini. Di antara usaha untuk memenuhi, mulai dari kita membacanya, lalu kita mencoba betul-betul mendapatkan semua info yang terkait, ya, ilmu yang Allah simpan di dalam kalimat ini, betul-betul tidak terhingga.
Wa in ta'uddu, Allah hanya menggunakan bahasa wa in ta'uddu, apabila. Jadi Allah tidak mewajibkan kita menghitung, Bang. Tapi hanya apabila kalian mencoba menghitung, wa in ta'uddu, jika kalian hitung nikmat Allah, nikmatnya Allah itu la tuhsuha, kalian tidak menghitungnya. Maksudnya tidak mampu, Pak, tidak mampu untuk menghitung. Kalau kita mencoba mengikuti alur ayat ini saja ya, dan benar-benar mencoba kita menghitung nikmatnya Allah dan berusaha untuk semakin jujur dalam menghitung. Jadi jujur dalam menghitung. Karena kalau kita menghitung, kalau kita misalnya ada orang ngasih kepada kita hadiah, hadiahnya misalnya 100, tapi ternyata kita ngitungnya cuma 50. Kira-kira yang ngasihnya bagaimana? Kok dibilang 50, saya ngasih 100 ke? Kok dia bilang dapatnya cuma 50? Itu ada suasana seperti itu, Pak. Disitulah kenapa setiap info yang kita dapatkan dari Allah, menurut saya tidak cukup hanya sekedar diketahui, tapi perlu diresapi. Dan itu memang yang diminta oleh Allah. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu meresapi ayat-ayatnya. Karena di dalam ayat itu Allah menyimpan ilmunya, Allah menyimpan petunjuknya, menyimpan nasihatnya, menyimpan rahmatnya, dan itu untuk kita semua. Keberkahannya yang ada di situ itu semua. Lalu kemudian Allah tutup ayat itu dengan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalum. Zalum itu benar-benar sangat menzolimi, sangat berbuat zalim. Nah, kita berusaha jujur. Vonis dari Allah la zalumun, yaitu zalim ini, itu sangat terkait dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu apa? Nikmat Allah yang jumlahnya tidak terhingga itu, yang harus kita penuhi haknya, yaitu hak untuk kita syukuri, Pak. Itu memang hak. Buru-buru kepada Allah, kepada manusia saja. Ketika orang itu memberi kepada kita, maka hak dia setelah memberi, kita mengucapkan terima kasih ya Pak ya. Itu minimal itu begitu, Pak. Coba kalau Bapak dapat hadiah, terima, habis itu diem aja mulutnya, Pak. Ini orang aneh, saya kasih sesuatu dia hanya diem aja. Apalagi dikasih banyak tapi perasaannya itu dikasihnya cuma sedikit sekali, Pak ya. Itu juga nggak benar juga menurut saya. Nah, disinilah Rasulullah SAW memberikan kepada kita ilmu yang lain lagi, yang masih menyempurnakan ilmu ini, yaitu apa? Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang namanya kaya itu karena banyaknya al-arad, yaitu harta benda, apa-apa yang dia miliki itu. Walakinnal ghina ghinan nafs. Namun yang namanya kaya itu hakikatnya adalah terkait dengan an-nafs, jiwa, ya kan? Bagaimana jiwa kita mengetahui, membaca ayat-ayatnya Allah, dengan begitu kemudian kita mengetahui, ya kan, informasi, ilmu yang Allah berikan kepada kita lewat ayat-ayat ini. Lalu ilmu atau berita yang sudah kita ketahui itu berusaha untuk kita resapi. Akhirnya kita akan menjadi lebih mengerti, kemudian lebih memahami, lalu kemudian kita akan meyakini. Itu perjalanan kepetunjukan seperti itu, Pak. Akan meyakini
ketika hati kita sudah meyakini, baru nanti perasaan itu akan terlibat, Pak. Itu yakin, baru rasa itu akan, hati itu akan terlibat. Persis ketika kita mendapatkan info dalam konteks kesenangan yang sifatnya duniawi. Misalnya kita merasa punya kebutuhan terhadap uang, jumlahnya banyak, lalu mendesak, tapi nggak ada, ya kan? Nggak ada, di tangan kita nggak ada. Kalau kita bingung, lalu kemudian tiba-tiba ada SMS, ya kan? Entah dari siapa. SMS itu, oh dari M-Banking, ya kan? Oh, uang masuk rekening 5 juta. Oh, iya kan? Kebutuhan kita 5 juta, tiba-tiba SMS. Masya Allah, datangnya dari arah yang tidak kita duga. Dari arah yang tidak kita duga. Jadi alur itu adalah dimulai dari info, dari mulai kita membaca SMS. Dengan membaca kita mengetahui, ya Pak, dengan mengetahui itu, nah setelah mengetahui, langsung dalam proses mengetahui itu ada proses namanya memahami dan meyakini. Tapi dalam konteks ini sangat cepat terjadinya, Pak. Kita melihat pakai apa? Udah masuk. Dari siapa ini? Waduh, Masya Allah. Itu cepat prosesnya. Kita baca, info masuk, langsung hati kita itu ngerti, ya kan? Faham dan yakin. Langsung karena yakin, hati itu langsung seneng, Pak. Itu langsung seneng, gembira, ya kan? Bahagia. Entah gimana mengucapkannya, ya kan? Seneng. Nah, ini alur hubungan kepetunjukan. Ini harus kita miliki dalam konteks apabila info itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lah dari M-Banking tadi datangnya bukan dari Allah, dari makhluk yang nge-SMS kita. Itu respon kita luar biasa. Yakin, hati seneng. Habis itu baru lisan kita mengucapkan, langsung membalas kepada orang itu, atau mungkin telepon, terima kasih banyak apa. Itu minimal. Coba kalau dapat hati seneng, diem, Pak. Nggak dibalas, hanya dibaca, habis itu tutup, seneng-seneng sendiri. Itu kira-kira zolim nggak kita itu, Pak? Bagi orang yang ngirim, wih, saya kirim dia 5 juta, kok nggak ada SMS sama sekali, ya kan? Padahal itunya sudah biru, ya kan? Sudah dibaca, kok nggak ada respon? Itu ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan. Jadi makhluk keberadaannya itu benar ada, kita juga ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu antal haqqu, yaitu engkau itu benar. Dan dia kirim surat secara formal lewat utusan lagi, ya kan? Utusannya 2, Jibril alaihi salam. Karena memang asalnya dari Lauhul Mahfuz. Kita tidak tahu jaraknya ada berapa triliun kilometer Lauhul Mahfuz sampai ke bumi ini. Maka membawanya harus melibatkan utusan. Loh, kenapa Allah mengirim utusan? Padahal Allah itu ala kulli syai'in qadir, ya kan? Bisa saja bagi Allah itu langsung memindahkan 30 juz masuk ke dalam hatinya Nabi Muhammad, ya kan? Tanpa melewati siapapun. Tapi yang ditempuh oleh Allah tunjukkan, ya kan? Oh, ternyata Allah punya utusan namanya Jibril alaihissalam, dengan rutin membawa, mengantarkan surat-surat, ayat-ayat. Info ini sekali lagi tidak cukup kita sekedar ketahui, Bang. Kita perlu mencoba sedikit memberikan waktu untuk meresapinya. Iya ya, ini surat ini perjalanannya jauh, Pak. Jauh sekali, Pak, perjalanannya luar biasa jauhnya. Melibatkan Jibril alaihi salam. Dan itu sedikit-sedikit. Maksud sedikit-sedikit ini untuk kepentingan kita, karena Allah mentargetkannya adalah, target Allah 30 juz, ya kan? Tapi Allah kirimnya sedikit. Dan Allah tunjukkan maksudnya adalah kadzalika linusabbita bihi fuadak.
Yang sedemikian itu maksudnya adalah agar kami itu maksudnya adalah Allah, ya kan, linusabbita bihi, agar kami meneguhkan dengan ayat-ayat surat yang kami kirim itu. Apa yang Allah teguhkan? Fuadaka, ini Pak, yang ada di dada ini. Karena yang ada di dada ini posisinya dia labil. Karena labil harus diteguhkan. Meneguhkannya pakai apa? Pakai ayat, pakai surat. Jadi ayat surat ini seperti patokan, Pak, ya. Ketika ditancepin, ya kan, semakin dalam menancapkannya akan menjadikan hati itu apa? Stabil, Pak. Stabil. Sehingga nanti ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, apapun cobaannya, itu enggak gampang goyang, karena sudah apa? Sudah kokoh. Sudah kokoh. Coba kita mau tahu banjir, karena akan ada banjir bandang. Ya sudah, kita nancepin. Kalau kita punya apa, harta, ya kan, punya kayu, punya apa, ya kita ikat, lalu talinya kita patok. Semakin dalam, semakin kuat patokannya, itu akan menjadikan kita itu tenang. Sok silahkan banjir datang sebesar-besarnya, saya sudah patok besar kok, ya kan. Jadi dia akan kokoh. Jadi tujuan dari Allah itu sedikit-sedikit itu betul-betul untuk meneguhkan hati kita dengan petunjuk ini. Nabi Ibrahim alaihi salam, Masya Allah, ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian apapun, hati beliau tumakninah, Pak, tenang, tentram. Ujiannya yang bergolak itu, ya kan, tapi jiwa beliau itu stabil, Pak, tenang, tentram, ya kan. Nah, itu yang Allah maui dari kita, itu seperti itu. Jadi kita tidak dipingin gampang-gampang pusing gitu, jangan. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalimat Allah yang ada di surat Ibrahim, manusia itu menurut Allah zolum, sangat menzolimi. Nah, kita berusaha untuk keluar dari zona itu, ya kan, dengan secara pelan-pelan memenuhi haknya ini, pelan-pelan di ayat-ayat itu. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara karunia yang Allah berikan kepada kita, kembali mengingatkan, karunia yang Allah berikan kepada kita itu minimal ada dua jenis, yaitu nikmat yang sifatnya zahir, nikmat yang sifatnya batin. Sebagaimana Allah ungkapkan di surat Luqman, ya, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan nikmatnya atas kita semua, zahiratan, baik yang zahir atau yang batin. Dua-duanya sudah sempurna, ya kan. Nikmat yang batin itu sempurna ketika Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu, ya, lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan. Jadi 30 juz ini sudah disempurnakan. Lalu nikmat yang zahir juga sudah sempurna, Bang. Bahkan nikmat yang zahir, dunia dan seisinya ini, termasuk langit yang nampak oleh mata kita. Kalau kita baca di surat Al-Mulk, ya kan, Allah menantang kita untuk menatap karunia yang nampak ini, dan Allah menyuruh kita untuk farji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Coba kamu tatap lagi itu, kita lihat ulang lagi, kita tidak akan menemukan cacatnya, Bang. Karunia Allah ini luar biasa. Kita tatap bulannya, kita tatap mataharinya, apa kekurangannya? Dan itu semuanya melimpah setiap saat, non-stop kepada kita. Implikasi pergerakan matahari bulan
itu langsung kita rasakan, ya kan? Langsung kita rasakan. Itu kita mengetahuinya kalau kita betul-betul mentafakuri, ya kan? Perputaran bulan, bumi, matahari akhirnya memunculkan malam dan siang. Jadi malam dan siang ini merupakan implikasi daripada gerakan benda-benda yang sangat besar itu. Dan itu karunia yang tidak terhingga. Baru akan kebongkar kalau kita misalnya meresapi ayat Allah yang lain. Kalau malam ini saya jadikan terus menerus, ya kan, tidak ada siang, kira-kira bagaimana? Baru kita akan, kok terang terus, mau tidur nggak bisa, ya kan, panas saja, ya kan, susah Pak. Begitu juga kalau Allah balik dibikin malam, sepanjang hidup kita ini gelap terus, udah betapa sengsaranya. Ternyata Allah menghadirkan kepada kita, wa min ayatihil lailu wan nahar, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang. Jadi malam dan siang yang kita ada di dalamnya itu adalah tanda. Kebanyakan kita hanya yang menjalani hidup, yang penting jalan, tapi kita itu tidak menangkap sisi ketandaan dari hadirnya malam dan siang ini. Ini tanda kalau dibalik ini semuanya hanya ada satu zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki Asmaul Husna, yang kalau setiap Asmaul Husna itu kita resapi, Masya Allah, gak ada habis-habisnya. Kita akan mendapatkan kebaikan yang menurut saya tidak terhingga, Bang. Setiap Asmaul Husna kita resapi, tapi kita biasanya tidak membiasakan seperti itu. Yang kita resapi itu, yang kita pikirkan itu kebanyakan yang nampak mata ini. Karunia-karunia yang direspon oleh syahwat kita, ya kan? Misal melihat rumah bentuknya bagus, bagus ini. Oh kalau dibeli, nah itu kita itu. Nah sementara pemberian Allah kepada kita berupa ayat-ayat yang agung ini kita belum merespon sebagaimana yang semestinya. Maka wajar kalau manusia itu divonis zolum, ya kan? Sudah begitu Allah tempel dengan kafar. Sifat manusia itu sangat mengingkari, Pak. Allahu Akbar. Jangan-jangan ini juga masih kita miliki sikap ini kepada orang tua kita. Orang tua kita yang telah melahirkan kita, lalu mendidik kita, membesarkan kita. Kita tahu dia orang tua kita, tetapi di dalam hati kita masih ada sifat mengingkari, mengakui secara formal, Bang. Iya, kamu bapak saya. Secara mulut, iya kamu telah memberikan kepada saya begini. Tapi kalau dia SMS, nah bisa nggak ke rumah ini? Aduh maaf, saya lagi ada agenda ini, agenda itu. Nah coba orang tua kita yang kita posisikan seperti itu, kita meresponnya seperti itu. Setiap dia minta waktu sedikit saja, ya kan, kita selalu beralasan, maaf Pak, saya hari ini ada ini, jam ini ada ini. Akhirnya coba dia sebagai orang tua nanti akan muncul tuh pikiran, ya Allah, anak saya ya jumlahnya sekian, tapi saya SMS ini repot, saya sini nggak bisa, ya Allah, saya ini diposisikan seperti apa oleh mereka itu, ya kan? Makanya Allah itu memposisikan, Al-Haq diposisikan sebagaimana yang semestinya. Anishkurli wali walidayka, kata Allah, hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Coba lafadznya syukur, Pak. Selama ini kalau kita bersyukur itu yang kebayang hanya kepada Allah, ya kan? Ternyata kepada orang tua Allah gunakan apa? Bersyukur. Bukan sekedar, Pak, Bu, saya terima kasih banyak sudah membesarkan saya. Apa cukup dengan mengakui itu sudah bikin orang tua seneng? Tapi ketika orang tua kita minta misalnya SMS,
tolong ini bantuin saya ngangkat ini, nggak kuat ini. Aduh maaf, saya lagi sibuk. Waduh. Sikap itu, sikap apa namanya? Jadi ada seharusnya dinomorsatukan. Dan Rasul telah benar itu menyampaikan hadis ya kan, bahwasanya amalan yang paling utama setelah beriman kepada Allah apa coba? Birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini kita sebagai anak dan kita juga sebagai orang tua harus mengetahui ilmu ini. Ini bukan sekedar ilmu, tapi ini al-hidayah, petunjuk. Kita harus ada kebanggaan ketika kita memprioritaskan ya kan, memprioritaskan orang tua kita, terutama ketika beliau dalam usia yang sudah uzur ya kan. Masya Allah. Dan ini menurut saya gampang susah Bang. Gampang atau mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dia, saya kerja ke Papua, gajinya itu 1 bulan 50 juta, tapi orang tua saya ini bagaimana nih? Siapa yang ngurus ini? Dia kalau mengerti ilmunya dia akan rela. Atau dia menyampaikan dulu, Bapak saya dapat kerja ke sono, gimana? Nanti orang tuanya mengatakan, oh gitu ya anaknya, kalau kamu ke sono nanti saya sama siapa? Banyak begitu logikanya, pikirannya. Itu ujian Pak. Menurut saya ujian tentang capaian kepetunjukan hati kita sebagai anak, ya kan? Ketika orang tuanya, oh iya, ikut seneng kerja ke sana dapat gaji besar, tapi akhirnya mikir, nanti kalau kamu ke sana pulangnya kapan? Pasti itu dia ngomong, pulangnya kapan ya kan? Ketika pulangnya kapan? Lah dia kan mau ke masjid susah, mau ke, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya di situ kita mulai berhitung, saya ke Papua bekerja untuk mendapatkan rezeki, itu menjalankan satu kewajiban ya kan, untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, istri, anak, tapi termasuk kebutuhan orang tua yang dia sudah tidak mampu bekerja, itu kewajiban juga. Tapi kita harus berhitung ya kan, harus berhitung lagi. Kalau saya tinggalkan sebulan, 2 bulan baru pulang ya kan, nanti balik lagi ke sono, kira-kira kesulitan nggak orang tua ini? Nah itu namanya diresapi, direnungkan, sehingga pilihan-pilihan sikap atau amal itu menjadi refleksi, merefleksikan petunjuk yang sudah kita serap. Nah ketika sudah kita pertimbangkan, ternyata waduh, 50 juta itu besar, tetapi membersamai bapak dan ibu saya ini gajinya lebih besar Pak, gajinya lebih besar. Ketika kita mengetahui seperti itu, maka kita akan menentukan sikap itu dengan tidak ada gelisah. Ya Pak, saya nggak jadi berangkat, sudahlah nyari-nyari yang di sini sajalah, paling hanya dapat 1 juta 2 juta istilahnya 1 bulan ya. Tapi apapun yang bapak inginkan, ibu inginkan, pengen ke pasar bisa nganter, pengen ini, artinya membersamai hari-hari itu nilainya lebih besar ya kan, daripada materi yang akan kita dapatkan dengan cara yang lain itu. Nah banyak diantara orang tua itu banyak nggak sadar tentang poin ini juga, menyekolahkan anak ya kan sampai dapat ilmu, setelah dapat ilmu dia kerjanya jauh sekali. Oh sementara orang tuanya sudah sepuh, dia ketika sudah tua nggak mampu apa-apa, hanya SMS, waduh gimana anak ini, saya sendirian ini. Dia lupa dulu nyekolahkan ke sana itu maksudnya apa ya kan. Ketika dapat ilmu tentang pengeboran minyak, ya kan berarti kerjanya di tengah lautan, pasti otomatis akan jauh dari orang tuanya. Nah orang tua kadang-kadang, udahlah yang penting kamu sekolah setinggi-tingginya, kamu biar ini apa. Oh ternyata memunculkan akibat yang seperti itu. Nah disinilah
perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, setiap info yang levelnya sudah sampai kepada al-ilmu, yaitu al-haqqu, ini perlu kita resapi, ya kan. Termasuk sebelum kita meminta sesuatu kepada Allah, kita harus membayangkan kalau sesuatu yang Allah minta, yang kita minta itu diberikan, kira-kira secara mental hati saya sudah siap belum untuk menerimanya. Bukan sekedar minta ini minta itu. Ya Allah, misalnya orang mau punya anak, sudah lama nggak punya anak, ternyata Allah beri. Ketika hamil, pengennya apa? Pengen nanti anaknya kalau laki-laki ganteng seperti Nabi Yusuf, ya kan ya. Kalau perempuan cantiknya seperti Zulaikha misalnya. Ada aja kayak begitu. Ada nggak kayak begitu, Bang? Ada. Sampai ngundang orang, Pak Ustadz diundang, bacakan surat Yusuf biar ini anak ini yang, karena menurut USG ini laki-laki, jadi minta. Dia nggak mikir nanti kalau ganteng apa sudah siap, kalau anak laki-laki dikejar perempuan di mana-mana. Waduh, Allahu Akbar. Nggak dikejar perempuan saja, susah untuk menghindar dari fitnah perempuan, Pak. Ya kan? Belum lagi kita membaca hadis ittaqud dunya wattaqun nisa. Khawatirlah, takutlah kamu kepada dunia dan kepada wanita. Itu Rasul ngasih nasihat. Alasannya apa? Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel itu terkait dengan perempuan, Pak. Jadi kalau memang betul kalau dikasih wajah ganteng, nyari rezekinya lewat jalur ganteng itu ya, Pak ya. Masya Allah. Untuk jadi apa saja, kalau wajahnya ganteng itu kan banyak suka dari wajahnya itu. Oh kamu ganteng, kamu posisinya di depan ini, di depan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Makanya pernah ada yang meminta seperti itu, saya bilang, Bu, meminta seperti Nabi Yusuf, apa sudah menyiapkan mental? Nanti kalau gantengnya luar biasa bagaimana kira-kira? Setiap perempuan itu ngontek dia, yang ini pengen dia, yang ini, apa enggak pusing 7 keliling? Akhirnya ada panggilan hayya ala sholah, enggak mau denger gara-gara sibuk dengan iya, hal-hal yang seperti itu, Pak. Termasuk kita harus belajar kepada doanya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi ini, doanya Nabi sudah berdakwah 950 tahun, ternyata di ujung dakwahnya yang sudah lama itu, yang hanya menghasilkan beberapa orang yang beriman, hanya berapa puluh, mungkin 80 orang tuh. Bayangkan, Pak, 950 tahun. Kok hanya segitu yang perolehan orang yang mendapatkan, yang beriman. Akhirnya dia memohon, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Rabbku, jangan engkau sisakan dari orang kafir itu satu orang pun. Loh, apa beliau tidak tahu anaknya termasuk enggak? Kalau beliau tahu, ya kan, anaknya masuk, kira-kira dia mohon begitu enggak? Kalau menurut saya enggak, Pak. Dan dia mungkin belum tahu kalau anaknya itu sebenarnya itu. Jadi kafir itu di sini, di dada, Pak. Karena ada orang misalnya mengerjakan sholat tapi dia tidak mukhlisin, nifak, Pak. Karena Allah menjelaskan ada orang munafik itu yang disifati dengan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang yang apabila mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, memang badannya berdiri, tapi hatinya apa? Kusala. Kusala itu merasa malas, berat, Pak. Coba kalau orang itu sholatnya kayak begitu spiritualnya, kira-kira yang disembah berkenan nggak? Secara logika, menurut saya nggak, Pak. Buru-buru Allah. Kita saja kalau minta tolong sama orang, lalu kemudian orang itu datang tapi dengan berat hati, setelah kita tahu, oh ternyata dia datang itu dengan berat hati, itu kita menerimanya itu
Enggak ini juga Pak, kurang berkenan juga. Meskipun datang, tapi dia dengan wajah kurang menyambut dan kurang ini, ada perasaan terpaksa. Itu kita itu juga nggak enak, nggak suka. Nah Allah, dia maha tahu. Ketika dia hayya 'alas shalah, itu Allah langsung tahu respon hati kita bagaimana. Sebelum kita mengambil tindakan wudhu, melangkahkan kaki ke masjid, dia sudah tahu, oh ini hambaku ini sangat menyambut, ya kan. Oh hambaku ini ternyata, waduh, dia ternyata berat menyambut saya, menyambut panggilan saya. Padahal saya sudah ngasih nikmat jumlahnya tidak terhingga, kok dia nyambutnya itu kayak begitu. Alah, Masya Allah. Jadi betapa para jamaah rahimakumullah, untuk menyempurnakan kependudukan hati kita ini adalah sebuah proses dan perjalanan. Dan menurut saya perjalanan kependudukan ini harus kita lalui secara sadar, Pak. Kenapa secara sadar? Ini untuk mengoptimalkan perolehannya. Jadi harus melibatkan akal kita sepenuhnya, melibatkan hati kita sepenuhnya, melibatkan perasaan, ya kan. Misalnya badan sudah mengerjakan, berdiri, sholat, ya kan. Tapi yang kita evaluasi, hati saya ini memang badan sudah berdiri, mulut sudah berbunyi, ya kan. Badan menghadap ke arah barat, ke arah kiblat. Dan perbuatan seperti itu adalah wujud kita mendapatkan hidayah. Tapi ada zona yang kita harus pantau. Hati saya ini bagaimana ketika saya berada dalam posisi seperti itu? Apakah senang? Apakah gembira? Apakah bahagia ketika seperti itu? Atau ketika seperti itu dalam keadaan terpaksa, maunya cepat kabur? Atau suasana seperti itu menurut saya harus kita sering-sering memantau. Kenapa harus kita pantau? Karena ada perintahnya, Pak. Ada perintahnya. Saya mengulang, tidak bosan mengulang. Dua ayat yang saya pernah sampaikan di surat Yunus, ya, 57 dan 58. Surat Yunus 57, 58. Gak tahu para jamaah sudah hafal belum dua ayat itu? Udah, Pak? Belum, ya? Jangan-jangan membaca aja belum lah. Gak tahu kesibukannya apa ini. Ya, kan kita kebanyakannya WFH ya kan, from home. Sibuk dengan istri, sibuk dengan anak, yang sibuk duduk-duduk saja, ya kan. Ya kita lihat ayatnya itu bunyinya, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Itu seruan dari Allah langsung. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian pelajaran, nasihat dari Tuhan kalian. Oh, nasihat berarti harus diketahui, ya kan? Nasihat itu sebelum diyakini harus diketahui. Wa syifa'u lima fis sudur. Syifa, penyembuh. Syifa itu penyembuh untuk semua penyakit yang ada di dalam hati. Maka kalau kita baca ayat, salah satu konteksnya adalah untuk mengobati. Ayat apapun ini untuk mengobati. Kalau hati sudah sehat terkait dengan ayat itu, ya sudah untuk mengokohkan. Kalau sudah sehat, biar kuat, segar bugar, kan gitu hatinya, biar seperti itu. Syifa'u lima fis sudur wa hudan, dan petunjuk, warahmah, dan rahmat, lil mu'minin, untuk orang yang percaya, yang beriman. Kalau nggak percaya, meskipun mendapatkan info tentang nasihat, dia hanya mengetahui saja, habis itu nasihat-nasihat itu tidak diikuti. Sama kita sakit, datang ke dokter, ngasih dokter pengecek, menganalisa, oh kamu sakit ini obatnya ini. Obat itu kalau nggak kita konsumsi tidak akan ada dampaknya, Pak. Meskipun kita mengetahui resepnya, menghafal resep, oh saya dapat resep nomor sekian, bunyinya begini, secara wacana kalau sakit begini minum obat ini. Tapi kalau nggak diikuti posisi keobatannya untuk masalah yang ada di dalam hati, itu tidak terjadi, Pak, tidak terjadi. Lalu di ayat yang keduanya, qul, katakanlah Muhammad, bifadlillah wa rahmatihi,
dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan itu, dengan karunia dan rahmat, falyafrahu, hendaknya mereka itu bergembira. Ini perintah dari Allah untuk merespon, Pak, merespon karunia dan rahmatnya. Dan ini masih terkait dengan ayat yang sebelumnya, ya kan. Ini maksudnya nikmat yang sifatnya batinah, nikmat yang sifatnya maknawi. Secara khusus Allah menyuruh kita untuk meresponnya dengan menghadirkan hati yang gembira. Kalau kita mendapatkan uang, dapat rumah baru, dapat ini, hati gembira, itu nggak usah Allah perintahkan, memang sudah seperti itu, Bang, ya kan. Memang sudah seperti itu manusia itu, karena Allah simpan di dalam hati kita itu apa? Rasa senang dengan syahwat-syahwat itu. Jadi nggak diperintahkan untuk menyukai, itu sudah senang, sudah senang. Tapi kalau untuk petunjuk ini, ya kan, kalau tidak diperintahkan, aduh, terpaksa terus, ya kan. Padahal kalau terpaksa itu bertentangan dengan mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi falyafrahu, hendaknya mereka itu gembira, bahagia. Dan Allah menyampaikan alasan kenapa mereka itu harus bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena pemberian Allah yang satu ini, yaitu apa? Kata Allah, ini lebih baik dari apa saja yang mereka kumpulkan. Coba orang-orang munafik dan orang kafir itu mengumpulkan apa, Pak? Kesibukan mereka di dunia hanya mengumpulkan harta, mengumpulkan istri perempuan, mengumpulkan harta benda, kendaraan. Punya satu kendaraan masih nggak cukup, nambah lagi 2, 3, sampai rumahnya itu isinya menjadi gudang mobil. Coba, ya kan. Apa nggak boleh? Boleh, Pak. Siapa yang larang, ya kan? Nggak ada yang. Tapi Allah dalam konteks dunia itu selalu nasihatnya itu, kamu jangan terperdaya. Boleh kita memiliki harta sebanyak-banyak, tapi jangan sampai terperdaya, karena akan rugi sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita diminta untuk senang, gembira, bahagia. Maka hadirnya hati yang senang gembira kepada setiap item kepetunjukan itu bagian dari tanda. Ini menurut saya, Bang, kalau petunjuk yang saya dapatkan terkait dengan item tersebut sudah lumayan kuat, Bang. Itu kalau hati sudah senang. Tapi kalau belum, itu masih gampang kabur. Masih gampang kabur. Misalnya puasa. Puasa itu kan sangat tidak disukai oleh nafsu, Bang, ya kan. Nafsu maunya makan aja. Ternyata Allah menyuruh kita untuk puasa. Puasa, aduh, akibatnya perut lapar. Ada kondangan, jadi nggak makan, ya kan, ya. Udah di rumah jarang ada makanan, sekali ada kondangan pas hari puasa. Aduh, pilih yang mana ini, ya kan. Ya itu kadang-kadang orang bikin pusing. Tapi kalau sudah kokoh, enggak, saya harus puasa. Karena puasa itu adalah nikmat Allah. Kondangan itu nikmat juga, ya kan? Tapi dua nikmat itu tidak bisa dibandingkan, Pak. Rasul sudah memberitahu, alaika bis-shaumi fa innahu la idlalah. Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Waduh. Nah, kalau kita sudah tahu ilmu seperti ini, lalu kita resapi, dengan meresapi akan semakin faham tentang bobot nikmat. Ketika sudah tahu dan meresapi, faham, meyakini nikmat ini sangat agung, maka kita mengambilnya itu dengan sukarela. Kalau mengambil nikmat yang agung dengan terpaksa, itu salah format, Pak, ya kan? Betul nggak? Itu salah format. Lo mengambil sesuatu yang agung, tapi kok terpaksa? Aneh itu. Kalau ada 3 karung penuh, ya kan, yang satu isinya 2.000-an, yang satu isinya 50.000, yang satu 100.000. Dia mengambil yang isinya 100.000-an itu, mengambil 1 karung, itu ngambilnya terpaksa. Itu
ada software Pak ya kan, di dalam dirinya yang belum duduk istilahnya. Ada sesuatu, memang dia ngambil Pak, dia ngambil. Karena dia ngambil terpaksa, berarti hati itu nggak begitu suka. Apalagi dia dikuasai rasa, oh ini berat ini, apaan ini, ya kan? Ada yang ngambil, ya kan? Bahkan ada yang salah pilih dari sekian ini. Oh karung ini yang sebelah kanan sudah ditulis itu 2000-an, tapi karungnya lebih bagus Pak. Karungnya lebih bagus. Lah ini yang 100 ribuan, karungnya karung bekas. Penampakannya begitu. Waduh, ini bagus ini. Nah, kebanyakan orang itu tertipu dengan info yang didapatkan oleh mata. Jadi dalam konteks info yang paling valid adalah info yang datangnya lewat jalur wahyu. Itu tidak ada distorsi. Info itu adalah hakun. Karena hak, maka info ini harus paling mendominasi dan menguasai pikiran, akal, dan hati kita. Kalau sudah begitu, Masya Allah, barulah kita akan bisa menikmati petunjuk. Hayya ala sholah. Sebelum hayya ala sholah udah tahu, oh sebentar lagi ini azan ini, ya kan? Karena muamalah kita sebenarnya bukan dengan waktu, bukan dengan, tapi dengan zat yang bernama Allah. Jadi kalau sebelum azan kita, oh saya ini keringetan, mandi dulu lah, ya kan? Kalau mandi itu konteksnya karena akan menyambut suruhan Allah, itu beda dengan mandi yang nggak punya niat itu, ya kan? Jadi kalau kita itu mandi karena untuk menyembah Dia, itu berbeda dengan kalau mandi karena kepanasan, ya kan? Mandi karena kepanasan hanya akan berdampak menghilangkan dia dari keringatan panas, ya kan? Sehingga menjadi adem seger. Itu yang dia dapatkan, dan itu duniawi Bang. Tapi kalau dia mandi konteksnya adalah terkait dengan zat yang bernama Allah, dia akan mendapatkan dua. Badannya seger, bugar, bersih dia dapatkan, tapi ridho Allah juga didapatkan. Itulah namanya dunia akhirat itu begitu Pak. Jadi sebelum itu kita masuki, maka di sini dulu di pikiran. Lalu kita tarik ke sini, ke dada kita, dengan apa? Dengan meresapi, merenungi. Kalau sudah ketarik ke sini, Masya Allah, barulah petunjuk itu tahapan yang sangat istimewa bagaimana kita bisa menikmati hidayah. Ustaz, ya. Izin mau ke Gajah Tunggal bekerja dulu. Oh iya, mangga, silahkan. Takut macet. Ya mangga. Fi amanillah mangga. Silahkan Pak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagian dari hidayah itu adalah hati kita yang senang. Senang dengan apa? Senang dengan nikmatnya. Senang dengan nikmatnya. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, itu dengan persepsi itu adalah nikmat datang dari Dia, ya kan? Maka memunculkan, akhirnya muncul rasa senang. Senangnya kepada zat yang memberi. Jadi setiap nikmat itu punya dampak memperkuat hubungan hati kita dengan zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu nikmatnya agung dan besar, maka sebagai balasan dari kita meresponnya secara lisan, memuji Bang. Memuji. Dan Rasulullah SAW itu, Masya Allah, ternyata beliau untuk mendapatkan kebahagiaan itu konsepnya sederhana sekali Bang. Kalau ilmu ini sudah ditangkap, maka sebenarnya sederhana. Kalau kita untuk menyenangkan hati kita, karena hati kita masih didominasi oleh nafsu, itu susah Bang. Lebih susah untuk mendapatkan kebahagiaan terkait dengan hati yang dikuasai oleh nafsu. Misalnya sudah punya rumah, tapi rumahnya kita merasa sempit, terus sudah 10 tahun belum direhab, anak-anak sudah mulai besar, ini bagaimana pusing saja ya kan. Masya Allah, dominasinya terkait dengan seperti itu. Tapi kalau kita sudah
Allah antarkan kepada nikmat yang sangat agung ini, maka akan berbeda betul-betul. Kenapa berbeda? Karena hati itu merasa sudah mendapatkan sesuatu yang sangat agung. Kayak seperti Nabi Muhammad SAW, untuk hati beliau bahagia cukup mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu hati Nabi itu sudah bahagia, Pak. Itu kan gampang. Kecuali kalau otak kita dikuasai persepsi kebahagiaan itu adalah kalau punya duit banyak. Maka untuk dapatkan bahagia dalam konteks seperti itu harus pergi ke pasar setiap hari, lalu kemudian harus mencapai angka tertentu. Kalau belum tercapai, hati itu masih sedih aja bawaannya. Kalau Rasulullah SAW, beliau mengucapkan li'an aqula subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Saya mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ini lebih aku sukai. Kalau saya membahasakan secara bebas menurut bahasa saya, ini lebih membahagiakan hati saya. Karena Rasul menggunakan kata-kata ahabbu, ahabba yuhibbi itu cinta, lebih aku cintai, lebih aku sukai. Bahagia itu kan terkait dengan itu, Pak. Jadi ini lebih membahagiakan hati beliau daripada apa? Daripada karunia Allah yang lain yang sifatnya fisik itu. Meskipun jumlahnya adalah mimma tala'at alaihi syamsu, luasnya seluas radius yang disinari oleh matahari, itu karunia Allah juga. Tapi hati Nabi itu lebih bahagia dengan 4 kalimat yang diucapkan itu. Kenapa seperti itu? Karena memang secara ilmu ini bobotnya, Pak, luar biasa. Jadi ini ilmu tentang bobot nikmat. Jadi kalau kita itu sudah merasa tahu dan mendapatkan bobot nikmat yang agung, hati harus senang, ya kan? Harus senang. Kalau hati nggak senang, kok nggak susah senang ya? Kenapa ya? Berarti ada ada sesuatu yang belum pada posisinya, Pak. Ketika belum pada posisinya, harus kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Ini kayaknya hati saya masih kotor ini. Hati saya ini kayaknya masih ini. Akhirnya kita membaca zikir, minta ampun kepada Allah. Secara khusus minta Allah membersihkan hati. Ketika mulai bersih, mulai ini, akhirnya akan menjadi sensitif lagi, ya kan, terhadap apa? Karunia-karunia ini. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul Allah sudah tetapkan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan, Pak. Kalau kita membangun kebahagiaan itu seperti Fir'aun, ya konteksnya ya jabatan, harta, apa, itu capek, Pak, capek. Kalau kebahagiaan dalam konteks al-haqqu, Masya Allah, bisa terjangkau oleh siapapun kita kalau kita itu betul-betul menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi muttaqin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga kita semua yang ada di majelis ini bersama keluarga kita betul-betul termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayahnya sempurna fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi semoga kita semua mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Jazakumullah khairan khairal jaza walafu minkum. Kita sempurnakan majelis ini dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.